Halo, selamat datang di Gen Adi Lab. Di video kali ini saya ingin sharing bagaimana caranya membuat media PDA. Nah, media tumbuh ya, media tumbuh untuk mikroorganisme. Namanya itu PDA, Potato Dextrose. Nah, ini agar, A-nya itu agar. Tapi kita bisa menghilangkan agarnya, jadi cuma media cair. Kalau ada agarnya itu nanti medianya padat, tapi di video kali ini saya ingin mencoba membuat media cairnya, jadi dalam bentuk cair. Nah gitu ya, kita lihat di sini Mas Mbak. Nah ini bisa dicatat ya, ini ada bahannya, alatnya, dan cara kerja. Kita bisa lihat di sini. Nanti ada videonya juga, saya akan tampilkan juga video-videonya yang lain. Nah, bahannya cukup simpel. Nah, ini bisa kalian gunakan ya, Bapak Ibu, Mas Mbak. Boleh pakai kecambah ya, tauge atau kentang. Pilih salah satu. Ini saya membuat dalam 1 liter ya. 1 liter itu komposisinya ini 200 gram, kemudian airnya 1 liter kayak gitu, gulanya 20 gram, jadi lumayan sedikit ya. Nah caranya seperti ini. Nah kita akan bahas satu persatu. Ini sini ada kupas kentang, kemudian potong kentang, masukkan ke dalam air, ke panci, kecambah, masak gula, aduk merata, matikan kompor, dan lain-lain ya. Sebelum situ saya tadi lupa ya, jadi gula. Nah, Mas Mbak di sini ada gula. Nah, gulanya Bapak Ibu bisa pilih apapun ya gulanya. Yang penting gula pasir. Ya, gulanya ini bisa beli di pasar, silahkan. Gula pasir atau gula halus. Boleh. Jadi bukan gula Jawa ya, tapi gula pasir. Gitu. Oke, kita coba lihat di sini. Jadi saya juga mencoba membuat. Jadi saya mengupas kentang di sini. Kentangnya dikupas ya, dicuci dulu, kemudian dikupas. Nah, setelah dikupas kulitnya, ya tadi dikupas kulitnya, kan udah bunder-bunder seperti ini. Nah, dicuci lagi kayak gitu. Kemudian dipotong-potong. Lihat di sini. Potong-potong. Nah, kalau udah dipotong-potong, kentang yang sudah dicuci, Bapak Ibu, dicuci kemudian dipotong-potong. Nah dari potong-potong ini kita potong-potong lagi, dimasukin ke sini, ini ya. Nah terus semuanya kayak gini, oke. Nah jadi dipotong-potong Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu setelah kita potong-potong jadi seperti ini, nah dan dilihat potong kecil-kecil, kita tuangkan air. Nah, airnya bisa dari keran ya, tapi kalau untuk fokusnya penelitian bisa menggunakan aquades seperti itu. Jadi perbandingannya diingat ya Bapak Ibu ya. Nah silakan boleh memasak 1 liter, 2 liter, 3 liter. Nah kalau udah dituang aja kayak gini. Jadi kalau Bapak Ibu membuat 1 liter tadi ya, pokoknya patokan 1 liter takarannya tadi ya, ini 1 liter. Tapi ketika ingin membuat berliter-liter, 5 liter ya tinggal dikalikan aja, jadi seperti itu. Ini saya bikin 7 liter. Nah, 7 liter. Ini segini ukuran 1 liter, tuangkan ke sini. Nah karena saya bikin 7 liter, jadi ya kali 7 ya Bapak Ibu, seperti itu. Tuang ya, tuang di sini. Nah Bapak Ibu setelah kita tuang ya, tuang di sini. Ini saya kebetulan bikin 7 liter. Nah kemudian nyalain kompor, ceklek gitu kan. Nah terus diaduk Bapak Ibu. Nah diaduk, ini ditunggu sampai mendidih. Seperti itu ya. Nih. Satu. Ini posisinya
Tunggu dulu sampai mendidih ya Bapak Ibu ya. Oke. Kondisi media sudah kondisi media. Oke. Jadi ini posisinya sudah apinya menyala ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, sambil kita aduk-aduk. Kondisi media sudah mulai mendidih, kita langsung tambahkan gula. Jadi gulanya itu ditambahkan ketika medianya sudah hampir mendidih. Jadi jangan dari awal ya. Dari awal kita hanya merebus kentangnya aja, tapi ketika ini memasukkan gula nanti kita akan mendidih ini agar mudah larut, seperti ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tambahkan sambil diaduk. Nah, sambil diaduk. Kemudian jadi semua harus ditambahkan ya Bapak Ibu ya. Tambahkan lagi. Oke, diaduk lagi. Oke, tambahkan lagi. Kemudian kita aduk lagi. Nah, ini nanti ditunggu sampai mendidih. Kondisi media sudah mendidih. Nah, kita cukupkan Bapak Ibu. Kita matikan. Ya. Oke, kita matikan. Nah, nanti kemudian kita tuang media ini ke wadah yang kecil-kecil seperti itu. Nah, jadi ketika udah mendidih ya Bapak Ibu, silahkan dituang di media yang akan ditutup dengan rapat, yaitu saya menggunakan media ini ya. Mohon maaf, saya menggunakan alat ini, botol-botol kecil-kecil. Nanti silahkan disesuaikan. Tujuannya agar ya meminimalisir botol seperti ini. Tujuannya untuk meminimalisir patogen dari luar tuh masuk ke sini. Nah, kita juga harus menggunakan masker, Ibu, di ruangan yang tertutup. Kalau untuk penelitian biasanya seperti itu. Jadi kondisinya harus steril. Jadi tidak ada unsur patogen lain yang ada dari luar tuh masuk ke sini tuh nggak ada. Karena kalau ketika ada patogen masuk ke sini, itu bisa kontam. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini saya masukkan ini ya, pelan-pelan. Ya, hati-hati biar nggak tumpah juga. Nah, kemudian kita tutup. Nah, ini di sini kita tutup. Kita tutup rapat ya. Nah, ini sebenarnya udah jadi Bapak Ibu, udah jadi. Tetapi bisa digunakan sudah, tapi nanti nunggu dingin kalau ingin langsung menggunakan. Tetapi kalau ketika Mas dan Mbak yang penelitian atau mahasiswa ini belum jadi, kita harus lakukan sterilisasi ya, untuk membunuh itu tadi beberapa, untuk membunuh patogen-patogen yang ada di situ. Ini saya sudah pindahkan ke yang tadi kan dari sini, dari wajan ya, dari panci, kemudian dipindahkan ke wadah-wadah seperti ini. Nah, ini udah jadi ini Bapak Ibu. Ini udah jadi, tinggal di sterilisasi di autoclave. Ini ya. Nanti di autoclave masukin sini. Lain ya, temenin dulu bentar. Nah, ini adalah proses
sterilisasi Bapak Ibu. Nah ini nanti silahkan disesuaikan dengan alat yang ada di instansi Bapak Ibu. Kalau yang di kampus ya nanti silahkan disesuaikan dengan laborannya maksud saya. Kemudian kalau Bapak Ibu bekerja di lembaga penelitian ya silahkan disesuaikan, karena alat sterilisasi itu macam-macam ya bentuknya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang fungsinya juga berbeda-beda, ukurannya berbeda-beda dan lain-lain. Nah ini kebetulan saya menggunakan yang seperti ini. Kita sterilisasi prinsipnya kita panaskan hingga suhu 121 derajat Celcius, karena tadi untuk menghilangkan beberapa patogen yang masih terbawa di media, karena kita menginginkan adalah media yang dia benar-benar steril, jadi nggak ada patogen sama sekali yang ada di media tersebut. Nah caranya dengan sterilisasi. Oke ya, kita bisa lihat di sini. Nah udah, kita tunggu sampai beberapa 2 jam ya buat dia naik sampai turun lagi. Nah ini ditunggu sampai 1 sampai Celciusnya turun baru bisa dibuka. Kalau Celciusnya masih tinggi dia nggak bisa dibuka. Nah demikian ya Mas Bapak Ibu caranya kita bikin. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah ini hasilnya, kalau kita tuang ya jadi seperti ini, akan warna kuning ya, kuningnya dari kentang kan seperti itu. Nah kalau udah jadi tunggu sampai dingin, nah baru nanti bisa digunakan, jadi baru bisa dilakukan perbanyakan. Nah ini adalah salah satu contohnya. Ini dia menggunakan media yang kita buat tadi ya, jadi bisa menumbuhkan bakteri, kemudian bisa menumbuhkan jamur juga seperti itu. Contoh lain, nah nanti ini ya, jadi seperti ini yang hitam-hitam nih. Nah oke, Bapak Ibu Mas dan Mbak, demikian cara membuat media PDA, media tumbuh mikroba yang simple. Baik, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.